Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kali ini masih dalam pembahasan tawassul, dan beliau di sini masih memaparkan beberapa perkataan ulama-ulama mereka, ya. Di sini beliau akan menukil dari Al-Imam Asy-Syaukani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, jawazut tawassuli 'inda al-Imam Asy-Syaukani. Kebolehan tawassul menurut Imam Asy-Syaukani. قال الإمام المحدث السلفي الشيخ محمد بن علي الشوكاني في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الإمام المحدث السلفي الشيخ محمد بن علي الشوكاني dalam risalahnya الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد, beliau berkata, أما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. قال أما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى, kata beliau, adapun bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah seorang dari makhluknya dalam permintaan yang diminta oleh hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, maka di sini Syekh Islam Izzuddin Ibn Abdussalam ini termasuk salah satu imam besar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam berkata, tidak diperbolehkan bertawassul kepada Allah kecuali dengan Nabi SAW jika hadis tersebut itu dikatakan sah. Wala'allahu yushiru ila al-hadits alladhi akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi wa at-Tirmidzi fi sahihihi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Barangkali beliau itu berisyarah pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya, juga Imam Tirmidzi dalam sahihnya, Ibnu Majah dan yang lainnya, anna a'ma ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang buta yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu akan hal tersebut. Lalu fadzakar al-hadis, beliau menyebutkan hadis ila akhiri, dan hadis ini sudah disebutkan sebelumnya. Qal walin-nasi fi ma'na hadza qaulan. Asy-Syaukani di sini berkata, walin-nasi fi ma'na hadza qaulan. Dalam arti ini ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma anna at-tawassula huwa alladhi dzakarahu Umar ibn al-Khattab لما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وهو في صحيح البخاري وغيره. قال أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر. Yang pertama, bahwa tawassul adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika beliau berkata, dahulu kami tertimpa kekeringan, ajdabana natawassalu bi nabiyina, kami pun bertawassul kepadamu ya Allah dengan nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Maka engkau menurunkan hujan kepada kami ya Allah, dan sekarang kami juga ingin bertawassul. Kami juga bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman nabi kami. Nah, di sini dengan
bertawassul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah sekarang beliau bertawassul dengan paman Nabi. Faqad dzakara Umar radhiyallahu taala anhu annahum kanu yatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fil istisqa'i. Thumma tawassala bi 'ammihi al-Abbas ba'da mautihi. Kanu yatawassalun. Dulu mereka itu bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya dalam permohonan hujan, minta hujan, istisqa. Nah, kemudian setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, mereka itu bertawassul dengan pamannya Abbas. Setelah beliau itu wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassuluhum huwa istisqa'uhum bihaitsu yad'u wa yad'una ma'ah fayakunu huwa wasilatahum ila Allah ta'ala. Tawassul mereka adalah dalam bentuk permohonan hujan, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dan mereka pun ikut berdoa bersama beliau, sehingga beliau menjadi wasilah atau perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi mithli hadza syafi'an wa da'iyan lahum. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal seperti ini menjadi orang yang memberi syafaat, pertolongan, dan orang yang mendoakan mereka, ya. Tentunya dengan kata, dengan makna memberi syafaat seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ya. Thumma wal qaulu tsani, qaul yang kedua, anna tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi hayatihi wa ba'da mautihi wa fi hadratihi wa maghibihi. Pendapat kedua bahwa tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh dilakukan baik ketika beliau itu masih hidup ataupun setelah beliau itu wafat, dalam kehadiran beliau ataupun dalam ketidakhadirannya. Wala yakhfa 'alaika annahu qad thabata at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa thabata at-tawassul bi ghairihi ba'da mautihi bi ijma'i as-sahabati ijma'an sukutiyan. Wala yakhfa 'alaika annahu qad thabata at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Tidak tersembunyi darimu bahwa telah sah tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu masih hidup, dan sudah dijelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa thabata at-tawassulu bi ghairihi ba'da mautihi bi ijma'is sahabati ijma'an sukutiyan. Dan juga telah sah tawassul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau itu wafat, dan itu sudah disepakati oleh para ulama, sudah ijma' sukuti di sini. Semuanya itu sepakat dan menunjukkan bahwasanya sukutnya mereka menunjukkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan, seperti yang kalian pelajari dalam usul fikih tentang ijma' sukuti. Li'adami inkari ahadin minhum ala Umar radhiyallahu taala anhu fi tawassulihi bil Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa ini dikatakan ijma' sukuti? Karena tidak ada satupun dari mereka, dari para sahabat, yang mengingkari perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau itu bertawassul dengan Sayyidina Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indi annahu la wajha li takhsisi jawazut tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama za'amahu Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam li amrain. Di sini komentar beliau, komentar Imam Syaukani ini, bahwasanya menurutku, kata beliau, kata Imam Syaukani, tidak ada alasan ya untuk mengkhususkan kebolehan tawassul itu hanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disangka, yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Ya, jadi kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang itu bisa diambil ataupun ditolak pendapatnya, ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tadi ada perkataan di awal
perkataannya Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, ini Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam tadi mengatakan bahwasanya bertawassul itu tidak boleh kecuali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sesuai dengan keterangan yang sudah diterangkan tadi, Syekh Asy-Syaukani, Al-Imam Syaukani mengatakan la wajha li takhsisi jawazit tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk mengkhususkan kebolehan tawassul hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Li'amraini, karena ada dua alasan. Kenapa saya tidak setuju, kata beliau, dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam? Karena dua perkara. Yang pertama, ma'arrafnaka bihi min ijma'is sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Pertama, telah kami jelaskan panjang lebar tadi bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah berijma', telah sepakat mengenai hal itu. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertawassul dengan pamannya Nabi SAW, Sayyidina Abbas, dan tidak ada satupun dari salah satu sahabat yang mengingkari perbuatan Sayyidina Umar, karena mereka itu sudah tidak ingkar lagi, menunjukkan bahwasanya apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu muwafiq li sunnah, ya, muwafiq li syariah. Ini yang pertama. Yang kedua, watsani anna tawassula ila Allah bi ahli al-fadli wal ilmi huwa fi at-tahqiqi tawassulun bi a'malihimus salihati wa mazayahumul fadilati idh la yakunul fadilu fadilan illa bi a'malih. Nah, ini yang kedua, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dan ilmu, itu pada hakikatnya adalah tawassul dengan amal-amal soleh mereka dan keistimewaan mereka. Karena seorang itu tidak akan disebut sebagai orang yang utama kecuali karena amalnya. Nah, dan bertawassul dengan amal soleh itu hukumnya boleh dan tidak terjadi khilaf di situ, seperti yang dijelaskan di awal kitab. Fa'idha qala al-qailu Allahumma inni atawassalu ilaika bil alimil fulani fahuwa bi'tibari ma qama bihi minal ilmi. Maka jika ada seorang yang berkata, ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan keutamaan si fulan yang alim itu, maka maksudnya adalah karena ilmu yang telah dia amalkan. Tentunya seperti itu. Wa qad thabata fi as-sahihaini wa ghairihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka an thalathati alladhina intabaqat alaihim as-sakhratu anna kulla wahidin minhum tawassala ila Allah bi'a'zami amilahu fartafa'atis sakhrah. Dan telah dijelaskan di kitab ini tentang tawassul dengan amal soleh, dan juga dikatakan di sini tsabata fis sahihain, telah sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta lainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 3 orang yang terkurung oleh batu besar, lalu masing-masing dari mereka itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal terbaik yang pernah mereka lakukan, hingga batu itu pun bergeser, ya, dan memungkinkan mereka itu keluar dari gua tersebut. Nah, jadi di sini intinya adalah mereka itu bertawassul dengan amal soleh yang mereka pernah lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini di mana? Coba di dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Falau kana at-tawassulu bil a'malil fadilati ghaira jaizin aw kana syirkan kama za'amahu al-mutashaddiduna fi hadzal bab ka Ibn Abdussalam wa man qala biqaulihi min atba'ihi lam tahsul al-ijabatu min Allah lahum, ya. Wala sakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an inkari ma fa'aluhu ba'da hikayatihi anhum. Kalau seandainya tawassul dengan amal-amal yang utama, amal-amal fadilah itu tidak diperbolehkan atau bahkan termasuk syirik, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang keras dalam hal ini, seperti Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam,
dan para pengikutnya, niscaya mereka tidak akan mendapatkan jawaban atau pengabulan doa. Dan otomatis juga Nabi SAW tentu tidak akan diam dari mengingkari perbuatan mereka setelah beliau menceritakan kisah itu. Nah, kalau memang itu tidak diperbolehkan, niscaya Nabi SAW itu tidak akan diam setelah menceritakan cerita mereka, tapi malah Nabi SAW mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Nah, dengan menceritakan cerita mereka dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Masya Allah, hadis ini diwakilkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Dan juga di sini yang dikatakan oleh beliau, kalau memang itu tidak diperbolehkan dan bahkan itu termasuk syirik, niscaya lam tahsul al-ijabah minallah. Tidak mungkin doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mereka itu dikabulkan. Wa bihadza ta'lam. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل بالأنبياء والصالحين والصلحاء من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ونحو قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ونحو قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. Nah, orang-orang yang mencegah atau melarang tawassul dengan para nabi wassulaha, ya, mereka itu berdalil dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa fala tad'u ma'allahi ahadan lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' laysa biwaridin bal huwa min al-istidlali ala mahallin niza'i bima huwa ajnabiyyun anhu. Nah, kata beliau di sini, wa bihadza ta'lam, dengan ini engkau mengetahui annama yuriduhul mani'una minat tawassuli bil anbiya'i was sulaha, bahwa apa yang dikemukakan oleh para penolak tawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, di mana mereka itu membawa dalil seperti ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kenapa tidak boleh? Karena orang-orang musyrik itu menyembah patung atau berhala itu hanya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nahwi qaulihi ta'ala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Allah, janganlah kalian menyeru bersama Allah ahadan, seorang pun. Jangan. Wa nahwi qouli ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Orang-orang yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu menjawab atau mengkabulkan mereka sedikit pun. Jadi mereka itu berdalil dengan dalil-dalil seperti ini. Apa yang memang dalil ini khusus untuk kaum musyrikin tapi malah disalahgunakan, ya, malah digunakan atau dialokasikan pada orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Maka kata beliau, laisa biwaridin, pernyataan mereka ini tidak tepat, atau istidlal mereka, dalil mereka itu tidak tepat, bahkan merupakan bentuk berdalil pada titik yang diperselisihkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya, seakan-akan itu keluar dari tema pembahasan, ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, di sini beliau akan menjelaskan satu persatu. Fa inna qaulahum ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa musarrihun bi annahum 'abaduhum lidzalik wal mutawassilu bil 'alimi mathalan lam ya'budhu bal 'alima anna lahu maziyatan 'inda Allahi bihamlihi al-'ilma fatawassala bihi lidzalik. Kenapa dalil mereka ini tidak benar ketika mereka itu berdalil ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa? Karena firman Allah tersebut itu secara jelas menyatakan bahwa mereka yang menyembah berhala itu, mereka itu menyembah berhala itu dengan alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ
orang-orang tersebut itu menyembah, ya, menyembah. Sedangkan kita ketika bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para anbiya was-shalihin was-sadah misalkan, kita tidak menyembah mereka. Wal mutawassilu bil alimi masalan lam ya'buduhu bal alima anna lahu maziyatan indallahi bihamlihi al ilma fatawassala bihi lidzalik. Adapun orang yang bertawassul dengan seorang alim itu tidak menyembahnya, melainkan tahu bahwa orang tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Maka dengan itu ia bertawassul dengannya karena hal itu. Fatawassala bihi lidzalik. Ini sanggahan pertama. Kemudian sanggahan yang kedua di mana mereka itu membawakan dalil lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Kadzalika qauluhu ta'ala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu naha an ayyud'a ma'allahi ghairuhu. Ka'ay yaqula ya Allahu ya fulan, ya Allahu ya fulan. Firman Allah ini adalah larangan. Larangan apa? Larangan menyeru selain Allah bersama Allah. Seperti mengatakan ya Allah, ya fulan, ya Allah, ya fulan. Wal mutawassilu bil alimi mathalan lam yad'u illa Allah. Wa innama waqa'a minhu at-tawassulu ilayhi bi amalin salihin amilahu ba'du ibadihi. Kama tawassala al-thalathatu alladhina intabaqat 'alaihim as-sakhratu bi salihi a'malihim. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Naha an ayyud'a ma'allahi ghairahu. Ka'yaqula ya Allah ya fulan. Ini yang dilarang. Sedangkan wal mutawassilu bil alimi mathalan lam yad'u illa Allah. Orang yang bertawassul dengan seorang alim tidak menyeru selain Allah, melainkan ia hanya bertawassul kepadanya dengan amal soleh yang dilakukan oleh sebagian hambanya. Kama tawassala thalathatu alladhina intabaqat alaihimus sakhratu bi salihi a'malihim. Sebagaimana tawassulnya tiga orang yang terkurung oleh batu besar yang tadi, kemudian mereka itu bertawassul dengan amal soleh mereka. Wa kadzalika qauluhu walladzina yad'u min dunihi walladzina yad'una min dunihi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh mereka, fa inna haula'i da'u man la yastajibu lahum wa lam yad'u rabbahumul ladzi yastajibu lahum. Mereka itu menyeru orang yang tidak pernah akan mengabulkan mereka. Itu yang dilarang. Wa lam yad'u rabbahum alladzi yastajibu lahum, dan mereka itu tidak menyembah, tidak menyeru Tuhan mereka yang akan mengabulkan mereka. Kalau orang yang bertawassul, apakah menyeru orang-orang yang tidak bisa mengabulkan doa kita? Tidak. Wal mutawassilu bil alimi mathalan lam yad'u illa Allah. Orang yang bertawassul dengan seorang alim itu tidak menyeru kecuali pada Allah. Walam yad'u ghairahu dunahu, dan tidak menyeru selain Allah. Wala da'a ghairahu ma'ahu, dan juga tidak menyeru selain Allah bersama dengan Allah. Fa idza arafta hadza, kalau kamu tahu ini, lam yakhfa 'alaika daf'u ma yuriduhu al-mani'una litawassul min al-adillati al-kharijati 'an mahalli an-niza'i khurujan zaidan 'ala ma dzakarnahu. Maka setelah engkau mengetahui hal ini, tidaklah samar bagimu cara membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penolak tawassul, karena dalil-dalil tersebut keluar dari titik perdebatan yang sebenarnya. Kasdidlalihim biqaulihi ta'ala wa ma adraka ma yaumuddin,
thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Allah. Fa inna hadhihi al-ayat syarifata laysa fiha dilalatan illa annahu ta'ala huwal munfaridu bil amri fi yaumiddin wa annahu laysa li ghairihi minal amri syai'. Karena ayat-ayat mulia ini tidak menunjukkan kecuali bahwa pada hari pembalasan nanti Allah Ta'ala lah salah satu atau satu-satunya, Allah Ta'ala satu-satunya yang menguasai segala urusan, dan bahwa tidak ada seorang pun selainnya yang memiliki kekuasaan sedikit pun pada hari itu. Wal mutawassil, sedangkan wal mutawassilu bi nabiyyin minal anbiya aw alimin minal ulama'i huwa la ya'taqidu anna liman tawassala bihi musyarakatun lillahi jalla jalaluhu fi amri yaumiddin. Wal mutawassilu bin nabiyyin minal anbiya aw alimin minal ulama huwa la ya'taqidu anna liman tawassala bihi musyarakatun lillahi jalla jalaluhu fi amri yaumiddin. Orang yang bertawassul dengan seorang nabi dari para nabi atau seorang alim dari para ulama tidaklah meyakini bahwa orang yang dijadikan perantara tersebut itu memiliki andil dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'taqada hadza li'abdin minal ibadi sawa'un kana nabiyyan aw ghayra nabiyyin fahuwa fi dhalalin mubin. Dan barang siapa yang meyakini bahwa seorang hamba baik nabi maupun bukan atau yang dijadikan perantara tersebut itu memiliki andil dalam urusan Allah, maka ia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Wa hakadha al-istidlalu ala man'i at-tawassul bi qawlihi laysa laka minal amri syai'un. Demikian pula mereka berdalil untuk melarang tawassul dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Engkau Muhammad tidak memiliki sedikit pun urusan dalam hal ini. Dan juga mereka berdalil dengan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun mudarat bagi diriku sendiri. La amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Berarti kalau beliau sendiri tidak bisa memberikan manfaat ataupun bahaya, maka bagaimana bisa mau nolong orang gitu? Fa inna hatainil ayataini musarrihatani bi annahu laysa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amrillahi syai'un. Kedua ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memiliki sedikit pun kekuasaan terhadap urusan Allah, dan beliau tidak mampu memberikan syafaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Wa annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Beliau tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat. Fa kaifa yamliku li ghairihi? Dan bagaimana mungkin beliau memiliki kekuasaan untuk orang lain? Walaysa fihi ma man tawassul. Tapi walaupun, jadi ayat ini hanya berisi bahwasanya Nabi SAW itu tidak mempunyai mudarat pada dirinya sendiri atau bahaya pada diri sendiri. Bagaimana bisa memiliki terhadap orang lain? Akan tapi apakah dalam dua ayat ini ada larangan bertawassul? Kata beliau, walaysa fihi ma man tawassuli bihi. Akan tapi ayat-ayat ini tidak berisi larangan untuk bertawassul melalui beliau. Au bi ghairihi minal anbiya'i awil awliya awil ulama. Ataupun melalui nabi lain, orang wali atau ulama yang lain. Wa qad ja'ala Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmuda maqam asy-syafa'atil uzma.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqam mahmud, kedudukan terpuji, yaitu kedudukan syafaat yang agung. Wa arsyadal khalqa ila an yas'aluhu dzalika wa yatlubuhu minhu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga membimbing umat manusia agar mereka memohon syafaat itu kepada beliau dan memintanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qala lahu sal tu'ta washfa' tushaffa'. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal tu'ta, mintalah niscaya engkau akan diberi, washfa' tushaffa', berilah syafaat niscaya syafaatmu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qayyada dzalika fi kitabihil aziz bi anna asy-syafa'ata la takunu illa bi idznih wa la takunu illa liman irtada. Namun Allah Subhanahu wa taala membatasi hal itu dalam Al-Quran bahwa syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan syafaat tersebut kecuali untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah ada anjuran untuk minta syafaat. Isfa' tu syaffa'. Kita bahkan diminta. Bahkan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar minta syafaat, minta pertolongan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini sesuai dengan kaidah usul fikih, al-mutlaq yuhmal alal muqayyad. Ya, al-mutlaq yuhmal alal muqayyad. Bebas seakan-akan. Tapi itu dibatasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. Demikian pula dalil yang digunakan untuk melarang tawassul berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Qal ya fulan ibnu fulanin. Ini situ. Tar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf ya tadi lagi suara juga. Ya fulan ibnu fulanin la amliku laka minallahi syai'a. Ya fulanatu binta fulanin la amliku laka minallahi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai fulan bin fulan, aku tidak memiliki suatu pun dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ya fulan ibnu fulan, wahai fulanah binti fulan, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Fa inna hadza laysa fihi illa at-tasrihu bi annahu sallallahu alaihi wasallam la yastati'u naf'a man arada Allahu durrahu wa la durra man arada Allahu ta'ala naf'ahu. Maka ini hanyalah penjelasan yang tegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberi manfaat kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberi mudarat, dan juga tidak dapat memberi mudarat kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberi manfaat. Wa annahu la yamliku li ahadin min karabatihi fadlan an ghairihim syai'an min Allah. Dan bahwa beliau tidak memiliki kuasa apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada seorang pun, ya termasuk kerabatnya sendiri, apalagi selain mereka. Wa hadza ma'lumun likulli muslimin, dan ini sudah diketahui oleh setiap muslim. Wa laisa fihi annahu la yatawassalu bihi ila Allah, fa inna dzalika huwa talabul amri mimman lahu al-amru wan nahyu. Walaysa fihi annahu la yatawassalu bihi ila Allah. Namun dalam pernyataan tersebut, dalam hadis tersebut tidak mengandung larangan untuk bertawassul dengan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika huwa talabul amri mimman lahul amru wan nahi. Karena tawassul itu adalah memohon kepada zat yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang. Wa innama arada at-talibu an yuqaddima
baina yaday talabihi ma yakunu sababan lil ijabati mimman huwa al munfaridu bil ata'i wal man'i wa huwa maliku yaumiddin. Intaha kalamu Syaukani. Orang-orang yang bertawassul itu hanya ingin mengajukan sesuatu di awal doa yang dapat menjadi sebab terkabulnya permohonan dari zat yang maha pemberi dan maha menahan. Intaha kalamu Syaukani.